Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinto Putra Madona, mahasiswa Universitas Negeri Padang. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang yaitu teori pompa ya, bab 8 sampai 10. Di sini saya menjelaskan untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas kondisi fisik. Baik, pertama yaitu bab 8 yang judulnya itu perencanaan jangka pendek. Nah, di jangka pendek ini ada namanya perencanaan siklus makro. Nah, siklus makro ini berasal dari bahasa Yunani yaitu mikros yang berarti kecil. Sedangkan dari bahasa Latin itu siklus yang berarti adalah fenomena yang berhasil. Nah, dalam program tahunan berhasil dengan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan memuncak untuk tujuan utama. Siklus makro mungkin merupakan alat perencanaan yang paling penting dalam fungsional latihan, yang dimana melalui struktur dan isinya menentukan kualitas latihan. Nah, tidak semua penyelesaian pelatihan dari siklus makro ini memiliki sifat yang sama. Kriteria utama yang digunakan dalam siklus makro ini adalah berasal dari tujuan umum. Nah, yang merupakan peningkatan faktor latihan dan peningkatan atlet, itu peningkatan kemampuan sangat terkait dengan perubahan berbagai macam faktor latihan, sehingga campuran yang benar akan menang. Jadi efisiensi pelajaran yang bertujuan mengembangkan elemen teknis atau fungsi dari TEM dan beban rendah, mengembangkan daya dan otot dengan intensitas tinggi dan maksimum mengembangkan daya tahan, kode operasi dan intensitas maksimum. Nah, urutan yang disarankan di atas harus dianggap sebagai panduan umum dan harus diterapkan sesuai dengan spesifik latihan olahraga atlet. Pelajaran latihan siklus makro, pelatih harus menyimpulkan dengan pertemuan singkat, yang salah satunya adalah menganalisis apakah tujuan tercapai. Yang kedua, menganalisa aspek negatif dan positif mengenai perilaku dan latihan atlet. Yang ketiga, biarkan atlet membuat komentar mereka sendiri tentang siklus makro ini. Nah, yang selanjutnya itu garis besar perubahan yang harus dipertimbangkan untuk masa depan yang dapat tercermin dalam. Nah, selanjutnya siklus makro di mana semuanya dinyatakan secara langsung dan jujur. Bahan penting dalam latihan. Nah, kendaraan yang sangat praktis untuk komunikasi selama itu. Aspek-aspek mengenai upaya atlet dan yang mana dapat membantu mereka untuk membuat perubahan yang sesuai sehingga perbaikan atlet di masa depan. Nah, ini adalah contoh dari siklus latihan makro, yaitu pada atlet elit, di mana ini program latihan hariannya. Yang pertama itu jam 6.30 itu bangun, jam 7 sampai jam 8 itu latihan pertama, intensitasnya rendah. Dan yang kedua jam 8.30 sampai jam 9 itu sarapan, jam 10 sampai jam 12 itu pelajaran latihan kedua, jam 12 sampai jam 1 itu teknik pemulihan dan istirahat. Yang selanjutnya itu jam 1 sampai jam 2 itu makan siang. Jam 14 sampai jam 16 itu istirahat. Selanjutnya dilanjutkan dengan jam 16 sampai jam 18 itu pelajaran pelatihan ketiga. Nah, siap itu dilanjutkan lagi jam 18 sampai jam 7, jam 4 atau jam sampai jam 19 teknik pemulihan dan istirahat. Dan dilanjutkan lagi jam 19 sampai jam 9.30 itu makan malam. Nah, yang selanjutnya jam 19.30 sampai jam 22 itu program gratis. Nah, jam 22 malam ini atau jam 10 malam itu atlet harus sudah tidur, dan besoknya dilanjutkan lagi dengan latihan yang sama, tapi mungkin latihannya berbeda. Nah, selanjutnya mungkin beberapa bantuan ketika membagi rencana tahunan menjadi siklus makro. Untuk tahap persiapan, kriteria utama adalah tujuan dan jenis latihan. Nah, ini maksudnya digunakan di berbagai bagian tahap pelatihan ini, yang waktu yang diperlukan untuk mengembangkan atau menyempurnakan elemen teknis dapat dianggap sebagai siklus makro.
mungkin sama berlaku untuk manuver teknis tertentu. Sejauh pengembangan kemampuan biomotor, waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan suatu kemampuan atau komponen yang juga mungkin suatu kriteria yang memadai untuk memutuskan panjang siklus. Haruskah pelatih memutuskan untuk mengadakan beberapa kompetisi pameran menjelang akhir tahap persiapan? Tanggal kompetisi juga merupakan penentu dalam menentukan panjangnya siklus makro. Nah, siklus makro yang berikutnya itu contohnya adalah kalau latihan itu hari Senin itu contohnya teknik dan pengembangan kecepatan, hari Selasa itu kekuatan dan kekuatan, hari Rabu teknik, fleksibilitas, koordinasi, hari Kamisnya latihan model atau pengulangan hari kompetisi, dan Jumatnya istirahat, Sabtunya kita kompetisi, hari Minggu istirahat. Nah, itulah yang diamati, dan pelatih harus fitur utama program dan menunjukkan tujuan masa depan yang mungkin beberapa atau sedikit diubah dari yang sebelumnya direncanakan. Nah, yang selanjutnya yaitu pada bab 9 yaitu rencana latihan tahunan. Nah, rencana latihan tahunan ini adalah alat yang digunakan pelatih untuk mengarahkan dan membimbing atlet. Nah, ini lebih dari 1 tahun. Nah, ini didasarkan pada konsep periodisasi atau pembagian rencana latihan tahunan dan prinsip-prinsip latihan sebuah program latihan. Nah, diperlukan dan direncanakan lebih dari 1 tahun untuk memaksimalkan peningkatan pada atlet. Nah, rencana latihan tahunan ini banyak ragamnya, dan seperti yang dicontohkan pada gambar di buku teori Bompa ini, siklus mengembangkan urutan latihan berikut. Yang pertama yaitu fase persiapan, fase kompetitif, fase transisi kompetitif, dan persiapan fase 2, fase kompetitif dan transisi, dan dimana atlet harus membangun fisiknya 60% atau volumenya adalah yang tertinggi dari 100%. Nah, fase persiapan pertama sebagai lawan dari 2 fase persiapan berikutnya. Kurva intensitas mengikuti pola yang mirip dengan siklus tunggal untuk masing-masing atau individu atlet. Nah, contoh dari rencana latihan tahunan ini adalah periodisasi latihan kekuatan. Nah, di mana tujuan atau konten dan metode program latihan kekuatan berubah menjadi fase latihan yang dari rencana tahunan. Perubahan tersebut terjadi untuk mencerminkan jenis kekuatan yang dibutuhkan suatu olahraga atau atlet individu agar optimal peningkatan kerja atau permainannya. Dan adaptasi anatomi mengikuti fase transisi ketika dalam banyak kasus atlet tidak terlalu banyak melakukan latihan kekuatan. Itu secara ilmiah dan metodis suara untuk memulai program kekuatan yang bertujuan mengadaptasi anatomi atlet ke program kekuatan baru. Dengan demikian, tujuan utama fase ini adalah agar atlet dalam hampir sepenuhnya atau dalam kekuatan maksimal. Fase latihan tahunan atau rencana latihan tahunan yang sudah kita ketahui ada 3 fase. Yang pertama yaitu prefraktori, kompetitif, dan transisi. Nah, seperti pada 2 atau 3 siklus atau tidak, tujuan dan karakteristik latihan adalah sama. Ini sangat penting bagi keberhasilan atlet. Urutan yang disarankan, karakteristik, dan penekanan yang diberikan pada setiap fase latihan. Nah, fase persiapan memiliki kepentingan yang sangat besar untuk seluruh tahun latihan. Contohnya ada 3 tahun, 4 tahun, dan bahkan sampai 11 tahun. Nah, persiapan psikologis untuk fase kompetitif dikembangkan. Jumlah yang tidak memadai latihan yang dilakukan selama periode ini akan memiliki dampak yang sangat terlihat pada sebuah fase kompetitif yang akan ditingkatkan dengan membentuk latihan lainnya. Sebuah latihan tingkat tinggi terutama berdasarkan peningkatan volume jangka panjang atau menghasilkan tingkat kelelahan yang relatif rendah setelah latihan dan juga dapat meningkatkan pemulihan. Karena itu, semua fase pada tahun
1971, Ozolin menggambarkan meskipun secara umum orientasi dan spesifikasinya, latihan dalam fase ini mengusulkan tujuan-tujuan berikut. Yang pertama itu memperoleh dan meningkatkan persiapan fisik umum. Yang kedua meningkatkan kemampuan biomotor yang dibutuhkan oleh olahraga. Yang ketiga membutuhkan sifat psikologis tertentu. Yang keempat mengembangkan dan meningkatkan teknik yang sempurna. Yang kelima membiasakan diri dengan manuver strategis dasar untuk digunakan sebagai tahap. Dan yang keenam meningkatkan pengetahuan atlet mengenai teori dan metodologi latihan khusus untuk berolahraga. Yang selanjutnya yaitu bab 10 adalah perencanaan jangka panjang. Nah, perencanaan jangka panjang ini adalah salah satu karakteristik yang sangat modern, terorganisir dan terencana dengan baik. Program latihan selama periode jangka panjang sangat meningkatkan efisiensi persiapan untuk kompetisi besar di masa depan. Nah, latihan jangka panjang harus bergantung pada akumulasi pengetahuan, kemajuan dan ilmu pelatihan dalam olahraga serta pengalaman yang didapat oleh pelatih dan spesialisasi latihan di lapangan dan membantu penyempurnaan seorang atlet dalam melakukan latihan. Nah, di sini maksudnya adalah pengetahuan dan wawasan seorang pelatih harus sangat diuji di sini untuk melakukan latihan perencanaan jangka panjang, karena banyak faktor yang melibatkan untuk atlet ini mencapai kompetisi. Tidak hanya bagus dalam program latihan, tetapi wawasan dan pengetahuan pelatih juga harus lebih. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang teori pompa dari bab 8 sampai bab 10. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.